Halo semuanya, perkenalkan aku Rahma Aulia Putri. Di sini aku ingin mengajak kalian untuk belajar bareng mengenai model hybrid Hofstadter dan Gray Markov. Yuk kita mulai belajar. Salah satu metode peramalan deret waktu yang dapat digunakan untuk data musiman adalah Hofstadter. Metode ini bekerja dengan mengombinasikan komponen level, tren, dan musiman dalam perhitungannya untuk menghasilkan prediksi. Dalam penerapannya akan diperoleh nilai residual, yaitu nilai data aktual dikurangi dengan hasil forecast. Pertanyaannya, apakah residual tersebut hanya sekedar noise atau masih menyimpan pola yang bisa dimanfaatkan ya? Yuk kita bahas. Saat residual dari prediksi Hofstadter menunjukkan pola tertentu, kita tidak dapat langsung menganggapnya sebagai noise. Justru, pola-pola tersisa ini dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk memperbaiki prediksi awal. Nah, disinilah ide metode hybrid Hofstadter dan Gray Markov muncul, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dua pendekatan yang saling melengkapi. Hofstadter digunakan untuk menangkap struktur utama data seperti tren dan musiman. Sementara itu, Gray Markov digunakan untuk memodelkan pola sisa dalam residual yang belum tertangkap oleh model awal. Adapun hasil forecast residual dengan Gray Markov adalah koreksi error. Berikut adalah tahapan dari metode hybrid Hofstadter dan Gray Markov. Pertama, kita lakukan analisis deret waktu menggunakan metode Hofstadter terhadap data aktual. Dari analisis ini, kita akan memperoleh hasil prediksi awal yang disebut HW serta residual. Residual tersebut kemudian dimodelkan menggunakan Gray Markov untuk menangkap pola-pola tersisa yang belum berhasil dijelaskan oleh model awal. Analisis Gray Markov ini akan menghasilkan forecast yang disebut koreksi error atau GM. Terakhir, prediksi akhir dari metode hybrid ini diperoleh dengan menjumlahkan prediksi awal Hofstadter atau HW dan koreksi error dari Gray Markov atau GM. Untuk memahami penerapan metode ini secara lebih konkret, mari kita masuk ke analisis datanya. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah volume impor migas Indonesia dalam ribu ton pada periode April 2024 hingga Maret 2025. Dalam analisis ini, kita akan melakukan pemodelan dengan data tren dan forecast satu periode ke depan, yaitu untuk bulan April 2025. Langkah pertama adalah tentukan pemulusan tunggal periode ke L+1 yang dalam hal ini nilainya sama dengan data aktual ke L+1, di mana L adalah periode musiman dari data ini, yaitu sebesar 3. Selanjutnya, dilakukan perhitungan pemulusan musiman pada periode ke-1 sampai 3 dengan rumus pemulusan musiman ke I sama dengan data ke I dibagi moving average. Setelah itu, pemulusan tren dihitung untuk periode ke L dan L+1 menggunakan rumus di bawah. Setelah nilai-nilai awal diperoleh, proses dilanjutkan dengan mengisi kolom pemulusan tunggal dan pemulusan tren mulai dari baris ke L+2, yaitu baris kelima. Setelah itu, kolom pemulusan musiman dihitung mulai dari periode ke L+1 atau baris keempat. Langkah selanjutnya adalah menghitung forecast, di mana forecast inilah yang disebut dengan HW. Residual juga dihitung berdasarkan rumus di bawah yang kemudian hasilnya dimodelkan menggunakan Gray Markov. Karena nilai residual memiliki skala bervariasi, maka dilakukan proses normalisasi untuk menyeragamkan skalanya. Selanjutnya, hitung akumulasi dari residual yang telah dinormalisasi dan kemudian hitung moving average-nya. Langkah selanjutnya adalah menentukan parameter A dan B yang diperoleh dari rumus operasi matriks di bawah. Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung prediksi model Gray dengan rumus yang ada di bawah, yang kemudian nilai prediksi ini dilakukan binormalisasi. Selanjutnya, hitung nilai error relatif. Langkah selanjutnya adalah menentukan interval keadaan.
Adapun banyak keadaan diperoleh dari 1 plus 3,3 log N yang kemudian hasilnya dibulatkan ke bawah. Selanjutnya, tentukan L dan H di mana L adalah minimum error relatif dan H adalah maksimum error relatif. Kemudian masing-masing keadaan ditentukan batas bawah dan batas atasnya berdasarkan rumus yang tertera di bawah. Selanjutnya, kita dapat menentukan keadaan untuk setiap baris data berdasarkan error relatifnya. Setelah klasifikasi keadaan dilakukan, matriks peluang transisi dibentuk. Selanjutnya adalah mengisi tabel berikut di mana pengisiannya dilakukan berdasarkan matriks peluang transisi. Misalnya untuk transisi ke-8 dengan keadaan awal 4 dapat diisi dengan baris keempat pada P8. Cara yang sama dilakukan untuk baris-baris lainnya. Nah, keadaan untuk forecast satu periode ke depan adalah keadaan dengan total terbesar. Sehingga keadaan untuk April 2025 adalah 3. Langkah terakhir adalah menghitung nilai prediksi modal Gray-Markov, di mana nilai ini adalah koreksi error atau GM. Nah, karena nilai HW dan GM sudah diperoleh, selanjutnya dilakukan perhitungan forecast akhir dengan menambahkan HW dan GM. Forecast ini menghasilkan nilai MAPE training yang cukup kecil, yaitu sebesar 7,06%. Berikut adalah perbandingan data aktual dan hasil forecast menggunakan model hybrid Hofwinter dan Gray-Markov. Pada grafik yang ditampilkan, garis biru menunjukkan tren data aktual dan garis oranye menunjukkan tren data forecast. Selain itu, berdasarkan tabel yang ditampilkan, dapat diketahui juga bahwa forecast volume Ipernikel di Indonesia pada bulan April 2025 adalah sekitar 5.163.000 ton. Sekian penjelasan mengenai model hybrid Hofwinter dan Gray-Markov dalam meramal data deret waktu. Jika kamu ingin eksplorasi lebih lanjut, file Excel yang digunakan dalam video ini dapat kamu akses melalui gambar ataupun link yang tertera di layar ya. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba.